Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau kita harus melakukan ini. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu hari ini kita mempelajari sejarah Indonesia pertemuan part kelima ya. Nah, di sini materi yang sekarang Ibu mau berikan kepada anak-anak sekalian itu kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi kalau kemarin itu bagaimana asal muasal lahirnya pergerakan nasional, bagaimana bentuk pergerakan itu melakukan perlawanan. Karena apa? Pergerakan nasional itu lahir sebagai bentuk protes. Protes terhadap kebijakan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Nah, itulah muncul dari pergerakan ini. Karena yang mempelopori pergerakan ini kan umumnya kaum intelektual. Kaum intelektual itu mereka yang sudah mendapat dan mengenyam pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda, dan itu merupakan salah satu akibat dari politik etis ya, yang tiga itu edukasinya. Terus apa yang menyebabkan sampai kaum pergerakan ini melakukan protes tersebut? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang materi kemarin itu sudah Ibu kasihkan. Faktor internal itu dalam diri bangsa Indonesia sendiri, kejadian yang terjadi dalam bangsa Indonesia sendiri, bagaimana menyikapi dan menanggapi protes kita terhadap kaum kolonial, itu ada 5 kan, salah satunya karena kemiskinan dan penjelajahan ya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini semua peristiwa yang terjadi di luar Indonesia ya, itu mempengaruhi, membuka pikiran kaum golongan pergerakan untuk kenapa kita tidak seperti mereka, kenapa kita tidak mampu melakukan seperti mereka. Seperti saya contohkan yang eksternal ini, revolusi Rusia. Rusia itu hampir dijajah oleh Jepang kok Rusia. Jepang itu hampir dijajah oleh Rusia, tapi mereka sudah bisa mampu melawan. Cina, Turki, itu salah satunya. Revolusi, mereka akhirnya berubah kan menjadi sebuah negara yang merdeka. Itulah yang mempengaruhi pola pikir kaum pergerakan. Kita lihat pergerakan yang pertama ya. Pergerakan yang dipelopori pertama oleh kaum intelektual yang membuka pola pikir kita sebagai bangsa yang punya hak untuk merdeka, itu Budi Utomo. Budi Utomo ini di modul sudah Ibu jelaskan, tapi secara garis besar ya. Budi Utomo ini didirikan oleh, ide pertamanya itu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengidekan, dia punya cita-cita memberikan dana beasiswa bagi rakyat Indonesia yang tidak mampu sekolah. Tapi cita-cita Wahidin Sudirohusodo yang dikenal dengan studi fund ini sepertinya tidak mendapat tanggapan. Dia tidak mendapatkan dana dari bangsawan-bangsawan Jawa saat itu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan kelompok pelajar Stovia. Ya, sampai nanti akhirnya berdirilah Budi Utomo. Serikat Islam. Serikat Islam ini SI itu pertama kali idenya dari Dr. Haji Samanhudi. Samanhudi ini seorang saudagar kaya di Lawean, Solo. Dia pedagang batik. Dia sangat sedih melihat pedagang-pedagang Indonesia, khususnya Pulau Jawa saat itu, memperoleh bahan baku batik, memasarkan batik. Nah, oleh Haji Samanhudin dikumpulkan semua pedagang-pedagang itu. Ya, makanya dalam sejarah berdirinya SI itu ada 2 hal yang melatar belakangnya. 2 hal yang melatar belakangi berdirinya SI, Serikat Islam. Yang satu, adanya revolusi Cina. Yang kedua, adanya Zending Kristen. Nah, Zending Kristen ya, tuh yang masuk ke Indonesia, Indonesia. Fokus kita di Pulau Jawa. SI itu berkembang di Pulau Jawa karena pertama penduduk Pulau Jawa banyak dan sudah menjalankan perekonomian ya.
Nah, kenapa revolusi Cina ini mempengaruhi lahirnya berdirinya Serikat Islam? Jadi waktu itu Cina dalam stratifikasi kolonial Belanda, kalau di dalam pelajaran sosiologi ya, Cina itu termasuk warga negara kelas 2 setelah Eropa, baru pribumi kan. Nah, orang Cina ini benar-benar berada di atas angin perlakuannya yang diperlakukan Eropa untuk orang Cina ini. Jadi mereka paling banyak kan melakukan aktivitas perekonomian kan di Pulau Jawa. Benar-benar orang yang menguasai perekonomian. Jadi tidak heranlah kalau sampai sekarang Indonesia itu masih berada ekonominya itu orang Cina tuh yang memegang peranan ya. Memang dari sejarahnya seperti itu. Nah, para pembatik ini sulit mendapatkan bahan baku karena apa? Orang-orang Cina itu memonopoli bahan baku batik. Ini yang jadi prihatinnya Haji Samanhudin. Ya, makanya dirangkul. Sini, beli sama saya. Sini, ayo tuku sama saya bahan batik itu. Kamu akan saya gabungkan, kamu akan pasarkan hasil batik itu. Dengan satu syarat, harus beragama Islam ya. Yang kedua, Zending Kristen. Zending itu sebuah lembaga pengkristenan. Itu berbondong-bondong datang ke Indonesia. Mereka menganggap orang Indonesia khususnya di Jawa itu memiliki iman yang lemah. Maka mudah dimasukkan oleh agama mereka untuk ditarik menjadi agama Kristen. Nah, inilah yang harus dibentengi oleh Haji Samanhudin. Perekonomian mereka kalau susah mudah terpengaruh. Mereka susah makan, susah hidup. Makanya dirangkul oleh Haji Samanhudin biar Zending Kristen yang makin gencar dari Belanda itu terhenti. Tapi itu kalau dilihat sampai sekarang tidak membuka kemungkinan orang-orang Jawa tuh banyak yang Kristen karena dari sini. Tapi juga kita ingat peranan para wali ya, begitu gencarnya mereka harus mengislamkan orang itu. Islam masih tetap berakar juga, walaupun ini juga gencar. Maka kita lihat kejadian sekarang, ada beberapa titik di Pulau Jawa itu yang basic kekuatan Kristennya memang kuat, tapi ada juga beberapa titik di Pulau Jawa itu mayoritas Islamnya kuat. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, walaupun Zending Kristen itu gencar kenyataannya sekarang. Oke, kita lanjutkan. Indesepartists, organisasi Indesepartists ini mereka ya kelompok orang-orang yang orang Indonesia yang cinta tanah air, yang ingin merdeka. Ada yang keturunan bapaknya orang Belanda tapi tidak bisa masuk ke Serikat Islam atau Budi Utomo karena SI itu syarat pertama beragama Islam dan warga negara Indonesia asli. Susah. Akhirnya ada tiga tokoh ya, tiga serangkai, Suwardi Suryaningrat, terus Dowes Dekker dan Nureja Setiabudi, itu Ki Hajar Dewantara, tiga serangkai itu membentuk organisasi yang betul-betul multikultur. Yang penting satu tujuan, mencapai Indonesia merdeka. Dari situlah mereka bergabung menjadi satu. Dan ini betul-betul non-kooperatif. Mereka pokoknya berusaha Indonesia itu bebas dari kolonial, self-help, berusaha sendiri tanpa ada bantuan dari kolonial Belanda. Ya, kita lanjutkan ke pergerakan nasional yang agak radikal. Radikal di sini dengan penuh kekerasan. Ya, Perhimpunan Indonesia. Ini didirikan oleh para mahasiswa Indonesia, ya tentunya notabene bapaknya di Indonesia seorang bangsawan yang berhasil disekolahkan di negeri Belanda sana. Notonegoro itu tokoh mereka. Mereka merasa melihat tanah air mereka tuh betul-betul dikuras habis oleh kolonial Belanda. Mereka yang mahasiswa yang intelek, yang pintar itu bersatu membuat Perhimpunan Indonesia, melawan dengan tidak kekerasan tapi dengan pikiran-pikiran mereka. Mereka sering mengikuti, kalau kita sekarang itu seminar-seminar internasional seperti Liga Liberalisme. Apa sih liberalisme itu? Sebenarnya Liga Nasionalisme yang adakan di India itu dari hasil pola pikir mereka itu ditularkannya ke kaum pergerakan yang ada di Indonesia. Dari mereka ini, walaupun nanti mereka harus dibrandel, ditangkap habis-habisan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena ini dilarang berdiri, Partai Komunis Indonesia ini berdiri, partai yang punya asas sosialis. Ini nanti ya, kalau di dalam modul nanti terpecah menjadi dua nih nak. Nanti ada SI putih dengan SI merah. Ini. Nah, SI merah inilah nanti masuknya sosialis komunis ya.
Sosialis komunis. Nanti ke sini. Sosialis komunis ini nanti berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia tahun 1920 setelah pemerintah itu melarang berdirinya organisasi yang lain. PKI awalnya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Semaun dan Darsono ini tokoh sentralnya. Dia mendapat ajaran sosialis itu dari Moskow, mendapat pelatihan sosialis itu dari Moskow. Ya, saking radikalnya dia nih dengan Belanda, Belanda akhirnya mengkat, membrandel, membumi hanguskan Partai Komunis. Tidak boleh berdiri lagi. Tapi asas dasar-dasar ajaran itu masih berkembang sampai tahun 1965 kan? Itu puncak daripada komunis yang terbesar di Indonesia. Dilarangnya PKI, salah satu yang melatar belakangi berdirinya Partai Nasional Indonesia. Kelompok mahasiswa ITB di bawah pentolannya Soekarno. Soekarno itu berusaha mana caranya kita ada perlawanan dengan orang Belanda tapi dengan pola pikir kita. Dikumpulkanlah teman-teman dia di mahasiswa ITB itu. Mendirikan apa yang disebut dengan studi klub. Kelompok belajar. Di studi klub inilah semua bebas. Rakyat Indonesia boleh belajar di sini karena ini anggotanya mahasiswa. Studi klub ini lama-lama berkembang menjadi sebuah organisasi yang kuat. Dari situlah mereka kan orang-orang pintar semua mahasiswa ITB. ITB itu sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda ya. Kalau dilihat jenjang dari pendidikan sejarah pembabakan pendidikan di Indonesia. Nah, mereka ini kemudian dengan pola pikir mereka inilah Soekarno menjadi pentolan, Soekarno menjadi penggerak mereka dan sangat radikal. Dia tidak takut dengan pemerintah kolonial Belanda walaupun dia harus keluar masuk penjara. Penjara dia yang terakhir itu di daerah penjara Sukamiskin, Bandung Selatan. Di penjara Sukamiskin, Soekarno itu benar-benar dibekukan semua aktivitas dia, termasuk membaca, termasuk menulis. Tapi kalau dilihat surat-surat cinta Soekarno, itu ya bagaimana peranan Ibu Inggit membangkitkan pola pikir, kebiasaan menulis dan membaca Soekarno. Makanya biar bagaimanapun juga Ibu Inggit adalah orang yang pertama kali membimbing dia untuk bisa menjadi tokoh besar sekarang. Waduh, kemudian Ibu Fatmawati dan ibu-ibu yang lain. Ada berapa istri presiden pertama kita? Banyak kan? Nah, presiden kita sifatnya flamboyan, senang dengan keindahan, senang pada perempuan-perempuan cantik. Ya, itu Soekarno. Buka sekali biografi Soekarno, asik. Udah sampai di situ. Di modul ada ya. Kita lanjut. Organisasi yang kooperatif. Nah, Soekarno akhirnya dibrandel, ditangkap dengan teman-temannya di penjara. Dia pindah dari Sukamiskin Bandung, pindah ke Flores, pindah ke ND, semuanya itu pengen ke Bengkulu. Akhirnya dia ketemu dengan Ibu Fatmawati kan. Terus ada lagi, selama dia di penjara, PNI tidak bubar. PNI ini nanti pecah menjadi dua setelah Soekarno bubar. Ada yang namanya Partindo, ini Sartono, ada yang namanya PNI baru. Nah, ini nanti yang gerakannya Muhammad Hatta. Ya. Partindo, Partai Indonesia. Ini Sartono, itu nanti sesuai dengan seperti yang diajarkan oleh Soekarno. Ini tidak berumur panjang. PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia. Ini Muhammad Hatta, agak panjang karena dia bergerak di bidang sosial, tidak politik radikal ya. Tapi ini sudah benar-benar diawasi karena mereka tidak punya dasar hukum yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sampai akhirnya semua organisasi ini bergabung, setiap usulan tidak pernah ditanggapi sampai ke petisi Sutarjo. Kemarin sudah menjelaskan, petisi Sutarjo juga tidak tanggapi, akhirnya GAPI, sampai pemuda bergerak sendiri melahirkan adanya Sumpah Pemuda. Nanti di sini, di modul itu ada diberikan catatan bagaimana sepak terjang para pemuda sampai melahirkan adanya Sumpah Pemuda yang isi ketiga. Oke, ini saja materi yang kelima, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.